Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rekrutmen dalam perspektif syariah. Jadi setelah saya menjelaskan materi ini, saya harap teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan apa itu rekrutmen, mengenal metode-metodenya, dan bagaimana teman-teman bisa memahami nilai-nilai syariah yang bisa diterapkan dalam proses rekrutmen tersebut. Oke, kita langsung ke materi ya. Jadi rekrutmen itu sederhananya adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang punya kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi. Jadi inilah langkah pertama yang sangat menentukan. Jadi salah pilih di awal dampaknya bisa panjang. Dalam manajemen modern, tujuannya jelas, dapat orang yang kompeten supaya organisasi bisa jalan dengan efektif dan efisien. Tapi dalam Islam, rekrutmen itu punya standar yang lebih tinggi, bukan cuma soal kemampuan, tapi juga akhlak dan integritas. Jadi di sini ada ayat yang sangat relevan dengan rekrutmen, yaitu surat Quran surat Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Jadi dari ayat ini ada dua kriteria teman-teman. Ada dua kriteria utama yang harus jadi pegangan, yaitu al-qawi, punya kemampuan dan profesionalisme yang dibutuhkan pekerjaan, dan al-amin, ya, amanah, jujur, ya, bisa dipercaya. Jadi rekrutmen di lembaga syariah itu menyeimbangkan dua hal, yaitu kompetensi dan integritas moral. Jadi keduanya itu sama penting. Lalu soal metode rekrutmen secara umum ada dua, yaitu internal dan eksternal. Jadi internal itu cari dari dalam organisasi sendiri, misalnya lewat promosi atau mutasi jabatan. Kalau eksternal biasanya itu buka lowongan keluar, jadi lewat iklan, media sosial. Tuh. Yang paling penting dalam perspektif syariah, prosesnya harus adil, ya, transparan, dan bebas dari nepotisme. Misalnya, kalau sebuah lembaga keuangan syariah butuh manajer baru, seleksinya harus murni berdasarkan kemampuan, bukan karena kenal atau ada hubungan keluarga. Kalau prinsip ini diterapkan dengan konsisten, hasilnya ya SDM yang profesional dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pun terjaga. Sekarang coba pikir sebentar, kalau sebuah organisasi rekrut orang tanpa peduli
kompetensi dan amanah, kira-kira bisa berkembang nggak? Sebaliknya, bagaimana kalau prosesnya profesional, objektif, dan sesuai prinsip syariah? Jawabannya mungkin sudah kalian tebak. Kualitas organisasi sangat bergantung pada kualitas orang-orang di dalamnya. Oke, kita simpulkan ya. Rekrutmen adalah proses memperoleh SDM yang sesuai kebutuhan organisasi. Dalam perspektif syariah, ada 4 prinsip yang harus dipegang. Kompetensi al-qawi, ya kompetensi itu al-qawi ya, amanah al-amin, keadilan dan profesionalitas. Jadi kalau prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, organisasi tidak hanya dapat SDM berkualitas, tapi juga mendapat keberkahan dan setiap aktivitasnya. Oke, demikian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.